yang evidence yang mereka klaim punya 34 dokumen itu, penjelasannya pun tidak ada yang ilmiah. Iya. Saya malu dengan jawaban orang UGM ya. Padahal alma mater saya itu sama Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo ya. Malu kita, malu sekali dengan jawaban seperti itu. Pak Jokowi mengatakan bahwa pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmojo. Dan di saat yang sama dia juga menyebut bahwa dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Berarti waktu itu dia demensia. Ada orang yang sama sekali lupa tentang siapa pembimbing skripsinya. Dan ada orang yang mahasiswa 5 tahun lupa sama sekali dia kuliah di jurusan apa. Dan yang dia sebut itu jurusan yang sama sekali nggak ada. Artinya apa? Kami tadi sepanjang pembicaraan lebih dari 45 menit, ya kita hanya disajikan narasi saja. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan. Ini yang penting banget. Tidak ada lembar pengujian skripsi. Skripsi kalau tidak ada lembar pengujian, ya berarti itu nggak pernah diuji. Gitu loh. Berarti nggak sah kira-kira. Berarti nggak sah. Kemudian mereka bertahan. Oh semua sama kok. Oke. Dan kemudian nanti kita lihat salah satu contoh skripsi yang ada. Ya. Ternyata ada lembar pengujiannya itu. Gitu loh. Jadi ini novum lagi. Ya, novum lagi. Novelty dari apa yang dibukakan oleh Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa. Kita semua bisa lihat pada video yang sudah beredar ya. Jelas bahwa waktu itu Pak Jokowi mengatakan bahwa pembimbing skripsinya yang galak itu namanya Pak Kasmojo. Bahkan orang yang bernama Pak Kasmojo itu dihadirkan pula di istana waktu itu. Ya, diajak ke panggung. Nah, masalahnya adalah ada 2 hal. Ternyata Pak Kasmojo itu sama sekali bukan pembimbing skripsi. Karena kalau kita lihat dari dokumen yang ada di repositori maupun yang dilihat oleh Pak Dr. Rismon maupun yang tadi kami lihat, itu pembimbing skripsinya Joko Widodo adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Untuk diketahui bahwa kami ini semua adalah mantan mahasiswa UGM. Jadi pembimbing skripsi kami itu semua 1 orang. Yang banyak adalah dosen penguji pada saat kami ujian skripsi. Nah, jadi ini kan ada hal yang sangat berlawanan antara pengakuan dari Pak Jokowi sendiri. Dia mengaku dia sama sekali tidak pernah sampai dengan hari ini menyebutkan pembimbing skripsinya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sampai dengan hari ini. Nah, saya mau kasih fakta lagi karena saya sudah lakukan penelitian tentang Pak Kasmojo. Ini menarik sekali nih. Andai kata kita bersetuju ya bahwa Joko Widodo ini adalah mahasiswa bimbingan skripsinya Pak Kasmojo. Yang menarik adalah Pak Kasmojo ini adalah dosen pengampu teknologi hasil hutan. Jadi salah satu jurusan di Fakultas Kehutanan waktu itu, teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan itu ada 2. Teknologi hasil hutan kayu dan teknologi hasil hutan non kayu. Pak Kasmojo itu mengampu mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Non kayu, artinya hasil akhir dari. Sementara Joko Widodo mengatakan dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Ya, itu kan. Jadi andai kata dia, oh itu ternyata dia salah ucap. Yang dia sebut sebetulnya adalah prodi atau mata kuliah. Salah lagi karena Pak Kasmojo itu adalah pemegang mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Terus kalau seandainya Pak Ahmad Sumitro itu manajemen hasil hutan, bukan teknologi hasil hutan. Beda lagi kan itu. Jadi ini adalah sebuah misteri lagi yang tidak sempat untuk kami ungkapkan tadi. Berarti soal jurusan ini masih tanda tanya ya, di antara 3 jurusan itu sebenarnya yang mana? Yang dilalui oleh Joko Widodo itu. Iya, seandainya dia benar-benar melalui 5 tahun kuliah ya. Oh, seandainya ya. Nggak mungkin lupa, Pak. Yang saya mau tambahkan dari Pak Roy adalah ketika seorang mahasiswa menghadap dosennya dan mahasiswa itu menuliskan nama dosennya salah, 100 juta triliun 11.000 triliun tambah 100 juta triliun pasti nggak ditandatangani. Pasti tidak akan ditandatangani. Nambahin juga ya Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Ini juga saya tanyakan kepada wakil rektor tadi dan semua pejabat yang hadir di situ ya. Kenapa ETD Electronic Thesis and Dissertation UGM
tahun 1985, ya khususnya Fakultas Kehutanan UGM, itu cuma ada Joko Widodo, di mana transparansi atau keterbukaan informasi publik itu nggak bisa dijawab. Banyak sekali, semua nggak bisa dijawab oleh mereka. Terus berikutnya saya tanyakan juga, kenapa lembar pengesahan skripsi yang diklaim dari beberapa rekan mahasiswa Joko Widodo yang ditulis dengan font Times New Roman, dengan teknologi cetak maupun word processor yang jauh melampaui tahun 1985, itu kenapa kosong? Tidak ditandatangani baik oleh pembimbing, penguji maupun dekan atas nama Lembah Edianto, Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, dan Sri Dominingsi. Ya, Sigit Hadwianto ini Profesor Dr. Insinyur, ya, Sigit Hadwinarto, dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, dan dia mantan atau sedang ya menjabat Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia juga komisaris atau bos ya di PT Pupuk Kaltim dan di PT Inalum. Ini kosong mereka semua. Bagaimana dia bisa profesor ya, tetapi lembar pengesahan skripsinya kosong. Sigit Hadwinarto ini, dan jadi pejabat profesor pula. Ini nggak ada jawaban. Semua mereka tidak bisa menjawab item-item yang kita sajikan. Bukan hanya narasi tanpa bukti yang mereka klaim adalah kami bekerja berbasiskan evidence ya, evidence based dengan administrasi yang ketat, tapi menjawab ini pun nggak bisa. Terus lanjut ya, selain itu terus masuk lagi teknologi yang dipakai pada lembar pengesahan Joko Widodo dan rekan-rekannya itu yang jauh melampaui tahun 1985 ya, yang saat itu banyak dipakai kalaupun bukan elektrik IBM typewriter atau manual typewriter, yang ada tersedia ya cuma DOS ya, atau Apple yang versi kasar itu ya, dengan word processor yang sangat terbatas, dengan keindahan font yang sangat jauh dari apa yang tertera di lembar pengesahan Joko Widodo dan rekan-rekannya yang kosong itu. Itu pun semua nggak bisa dijawab. Nihil jawabnya. Sekelas UGM menjawab tanpa basis ilmiah sama sekali. Harusnya kan ahli kami dari UGM sudah merekonstruksi lembar pengesahan semacam apa yang diproduksi di lembar pengesahan Joko Widodo dengan teknologi 1985. Harusnya kan jawabannya ilmiah begitu, tetapi nol. Ya, jadi kesimpulannya ya, menambahi tadi, tidak ada keterangan apapun ya. Jangankan bukti yang nol di sini, yang disajikan cuma skripsi dari Joko Widodo yang dicari setelah itu, setelah diminta, dan mengkonfirmasi analisis saya dengan mata telanjang tadi. Kosong, tidak ada lembar pengesahan dosen penguji, hanya dosen pembimbing dan dekan. Bagaimana dekan membubui tanda tangan kalau tidak ada lembar pengesahan dosen penguji skripsi? Itu melompat. Nggak mungkin dekan mau tanda tangan tanpa lembar pengesahan penguji. Itu pun tidak bisa dibantah. Ya memang itu apa adanya. Makanya saya bilang pengacara yang mau menuntut kami datang ke UGM. Jadi jangan ini ya, jangan menganggap ujaran kebencian atau berita bohong segala macam.